Halo rekan-rekan, kali ini kita akan membicarakan mengenai pengambilan keputusan dalam desain pembelajaran. Ini merupakan sebuah etika seorang pengajar dalam mengambil keputusan memilih sebuah desain pembelajaran. Nah, karena ini bersifat filosofis, maka imajinasi saudara harus mengarah pada imajinasi bagaimana keputusan itu seakan-akan Anda pegang saat ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada saat kita mengambil keputusan, tentunya ada sebuah klausul bahwa keputusan itu tidak bisa semata-mata dari emosi kita saja. Ada beberapa hal diksi yang itu menjadi kata kunci. Walaupun sederhana, tapi kata kunci ini sangat sulit karena ini mengandung filosofi yang padat. Nah, pengambilan keputusan itu dilakukan dengan bijak. Tentunya banyak retorik ya. Tentunya saya tidak ingin membatasi retorika, bahkan imajinasi saudara, rekan-rekan semua itu ya. Bahwa bijak itu memerlukan sebuah cara yang terbaik dalam sebuah konteks pembelajaran, maka kita akan membahas tentang bagaimana pesan belajar. Apakah hal ini menjadi konstruksi dalam keputusan itu atau tidak? Yang kedua, mungkin urutan pembelajarannya. Ya, kita tahu bahwa beberapa model itu memberikan urutan-urutan. Mungkin keputusan saudara tentu akan berbeda ataupun tentu akan tidak berbeda. Itu tergantung dari bijak. Jadi konstruksinya adalah kita memiliki setting yang kita sebut line atau sebuah drama skenario. Nah, oleh karena itu beberapa orang menyebutnya sintak, beberapa orang menyebutkan urutan pembelajaran. Nah, itulah yang Anda putuskan, mana yang sesuai dengan kondisi saat itu yang kita sebut dengan cara-cara yang untuk memilihkannya sebuah keputusan itu disebut dengan bijak. Kemudian sebagaimana halnya sebuah pembelajaran, kita perlu mengetahui bahwa ada semacam konstruksi yang sangat penting, yaitu penilaian. Ini memerlukan kebijakan, karena beberapa orang sangat alergi dengan penilaian, karena dianggap ini sebagai assessment yang mungkin agak lebay mungkin ya, dengan cara itu memberi penugasan yang sangat bertubi-tubi dan sebagainya, sehingga tidak ada kesempatan seseorang untuk menunjukkan bahwa saya bisa sendiri. Ketiga hal ini penting untuk kita renungkan, yaitu saya ulang, yaitu adalah bagaimana pesan belajar itu bisa kita putuskan, urutan pembelajaran bisa kita tentukan, dan strategi penilaian itu bisa kita terapkan. Rekan-rekan semua, beberapa hal tentunya sangat tergantung dengan situasi. Saya meyakini saat ini tidak ada ruang ideal kalau di dalam humaniora ya. Namun kalau di dunia yang eksak gitu ya, semuanya bisa dipecahkan dengan cara ilmiah. Namun untuk konstruksi belajar yang kita hadapi bukan alat, bukan mesin, namun yang kita hadapi adalah manusia. Ini yang menyebabkan situasi menjadi tidak struktur. Mengapa tidak terstruktur? Ya memang kondisinya satu ya, tetapi masalah yang dicetuskan bisa banyak sekali. Tentunya permasalahan yang ingin kita hadapi itu kita lakukan pemecahan. Namun ini memiliki alternatif yang banyak sekali.
Sehingga kita perlu memilih tentang keputusan itu. Dan belajar itu adalah peristiwa yang memang benar-benar tidak terstruktur. Setiap orang memiliki cara pandang, bahkan siswa juga memiliki cara pandang. Setiap siswa bahkan memiliki keinginan, dan itu teraduk dalam sebuah situasi kelas. Maka situasi belajar memang bukan situasi yang terstruktur. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang dia menyatakan kalau sudah dalam posisi yang sulit dan bahkan lebih ke disruptif, maka situasi itu kita sebut chaos. Tapi sebelum mengarah ke chaos, tentunya kita akan menjelaskan bahwa situasi itu hanya tidak terstruktur saja, supaya hal itu menjadi lebih sederhana. Secara filosofi, tentunya belajar bukan merupakan jalan satu-satunya, dan dia siswa bisa memilih jalannya masing-masing. Maka situasi yang seperti ini memang betul-betul situasi yang tidak terstruktur. Rekan-rekan semua, ini menjadi tantangan bagi seorang pengajar atau guru untuk mengambil keputusan utama. Ya, saya yakin setiap keputusan itu memiliki pertimbangan. Yang jelas, keputusan itu bisa saja bersifat normatif, karena mempertimbangkan ya untung ruginya gimana lah. Untungnya apa saya memakai ini, ruginya apa saya memakai ini. Nah, ada juga orang yang menyukai naturalis. Ya, prosesnya ngikuti alur lah katanya ya. Bagaimana kita mengikuti kehidupan saat itu, atau budaya masyarakat di sana dan sebagainya, ngikut aja secara natural. Proses ini memang kontekstual sekali. Kita tidak bisa memecahkan permasalahan itu dengan tipe keputusan yang sama. Maka rekan-rekan harus menggunakan cara-cara tertentu, namun secara umum ada dua, yaitu normatif dan naturalis. Silakan rekan-rekan berekspresi untuk melakukan keputusan tersebut. Ya, masalah yang tidak terstruktur itu memang hanya ada dua kata kuncinya memang. Pertanyaan itu apakah sudah optimal atau sudah adil. Namun ini adalah bahasa yang sangat tinggi ya, yang sangat tinggi kalau saya bilang ini bahasa filosofi. Namun secara teknis biasanya ditentukan dengan cara efisien atau efektif. Nah, biasanya optimal diarahkan ke efisien. Mungkin adil gitu ya. Adil itu sesuai ya, cocok atau yang tidak lebay gitu ya. Mungkin itu ke arah efektif. Namun hal tersebut umumnya memang dalam kata-kata sakti yang ada dalam masalah itu efektif, efisien, dan menarik. Nah, kali ini kita menggunakan diksi yang agak unik, yaitu diksi, saya menyebutnya diksi optimal. Apakah pembelajaran atau keputusan yang kita buat dalam pembelajaran itu optimal atau adil? Ini menjadi konstruksi saat ini. Baik, tidak ada cara selain kita menggunakan bagaimana hal tersebut bisa kita peroleh. Biasanya kita menggunakan instrumen-instrumen tertentu atau kita menggunakan cara-cara tertentu. Tentunya ini ke kita sendiri ya, kita sendiri sebagai seorang pengajar dalam etika ya. Saya sebut saja apakah saya merancang pengajaran yang memberikan contoh-contoh yang dapat diterima oleh siswa saya, nah seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya adalah mengarah pada kita untuk mengatakan itu ya atau tidak. Kunci utamanya adalah rekan-rekan harus berani empati. Kalau Anda tidak berani berempati, susah, karena kita harus mendudukkan kita sendiri menjadi seorang siswa. Karena di situ pertanyaannya adalah untuk kita, bukan untuk siswa. Rekan-rekan, ini adalah etik seorang pengajar.
Sudahkah saya mengatasi aksesibilitas pelajar? Ini penting karena kita tidak bisa menghakimi semua orang adalah sama. Semua orang memiliki kebutuhannya masing-masing. Dalam representasi kehidupan nyata, biasanya aksesibilitas pelajar itu biasanya dikunci dengan kata inklusif. Nah, berbagai makna muncul bahwa kita melayani semua tipe pembelajar. Artinya apa? Artinya educational for all. Rekan-rekan semuanya, pertanyaan-pertanyaan itu akan bermuara kepada pertanyaan etis yang sudah saya jelaskan. Bagaimanapun kita akan membuat sebuah material atau materi ajar, bagaimanapun kita membuat yang namanya activity atau pembelajaran, aktivitas belajar, maka sebenarnya itu adalah representasi diri. Harusnya untuk melihat representasi diri pembelajar maupun kita. Jadi bukan untuk memotret sebuah keberhasilan apa yang kita lakukan. Jadi hati-hati dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut etika. Jadi ini supaya tidak tersangkut etika, maka saya menyarankan kepada rekan-rekan semua bahwa pembelajaran itu adalah digunakan untuk merepresentasikan diri agar itu bisa muncul, bisa dilihat yang selama ini mungkin masih terbenam seperti mutiara yang harus diolah sehingga merepresentasikan sebuah seni yang tiada tara misalkan. Jadi begitu cara kita melakukan sebuah konstruksi pengembangan pembelajaran dari sudut etika. Nah, rekan-rekan semua, tentunya kita tidak akan lari dari sebuah konstruksi, yaitu waktu, akses, sumber daya, uang, dan keahlian tim desain. Kita nggak bisa lari dari situ, karena itu adalah pagar-pagarnya etik. Bagaimana kita membuat pembelajaran tanpa memandang waktu? Sangat sulit teman-teman. Nah, dari situlah kita memilih beberapa kata kunci, yaitu inklusi, adanya kesetaraan, adanya aksesibilitas praktik desain pembelajaran. Tentunya ini adalah normatif sekali kalau teman-teman ingin membangun itu semua. Rekan-rekan, selamat beraktivitas dalam pembelajaran. Semoga rekan-rekan memiliki keinginan untuk selalu membangun kemampuan belajar. Dengan etik, semuanya mungkin.